Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Nama saya Gani Prabangkara, dengan NIM 23106113003, mata kuliah Hukum Pengawasan Pemerintahan kelas A, yang dosen pengampunya adalah Bapak Ali Imran. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang UAS terkait hukum pengawasan pemerintahan yang bertemakan rangkap jabatan penyelenggara negara. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat topik tersebut karena merupakan topik yang penting dan relevan serta aktual ya. Jadi saya akan membahas isu ini dari sudut pandang hukum, mulai dari dasar hukumnya secara normatif, praktik di lapangan, hingga pembahasan uji material di Mahkamah Konstitusi. Sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam atas berpulangnya Juhaidi Rizal Rincon. Ia merupakan Direktur Indonesian Law Democracy Studies (ILDES) yang juga merupakan pemohon dari uji material perkara nomor 21/PUU/2025 terkait pengujian pasal 23 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang bersangkutan dengan apa yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Saya sendiri sempat menghadiri langsung dari uji material atau sidang yang berada di Mahkamah Konstitusi itu beberapa waktu yang lalu, sehingga saya sendiri sangat mengapresiasi semangat serta keberanian almarhum dalam memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Nah, melalui video ini saya ingin meneruskan semangat dan pemikiran beliau bahwa hukum harus hadir untuk memperbaiki sistem, bukan sekedar sebagai formalitas saja. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rangkap penyelenggaraan jabatan atau rangkap jabatan dalam konteks penyelenggaraan negara? Nah, rangkap jabatan ini adalah situasi di mana seseorang memegang lebih dari satu posisi strategis maupun tidak atau substansial pada waktu yang bersamaan. Misalnya, seorang menteri juga menjadi komisaris BUMN atau pejabat publik memegang jabatan di lembaga lain yang memiliki relasi kekuasaan atau keuangan. Nah, praktik ini dianggap problematik karena yang pertama, menimbulkan konflik kepentingan. Tentu saja, karena berbeda kepentingan, tetapi yang menjadi penguasa atau pemimpinnya adalah satu orang saja. Lalu yang kedua, ada yang menurunkan efektivitas pekerjaan. Ya, itu sudah otomatis ya, karena satu orang ini memegang beberapa jabatan yang bisa dibilang penting sehingga tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu yang ketiga, membuka celah penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir ini merusak prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik ini sangat penting dalam kerangka negara hukum demokratis negara Indonesia ini. Nah, sebetulnya larangan rangkap jabatan secara eksplisit telah diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai A. Pejabat negara lainnya, B. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta, C. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan atau APBD. Larangan ini menegaskan bahwa jabatan menteri merupakan amanah publik yang menuntut perhatian penuh dan independensi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa aturan ini hanya menyebut menteri dan belum secara eksplisit melarang rangkap jabatan untuk wakil menteri, kepala lembaga, atau bahkan pejabat setingkat lainnya. Sehingga kita perlu aware dan kita perlu meng-highlight bahwa aturan ini masih sempit dan belum bersifat secara luas dan mencakup keseluruhan pejabat yang ada di lembaga atau penyelenggara pemerintah. Lalu selanjutnya, disinilah pengujian material yang diajukan oleh almarhum Juhaidi Rizal Rincon ini dalam perkara nomor 21 pengujian undang-undang strip 23/2025 ini, bahwa beliau menilai pasal 23 saja itu tidak cukup menandai atau
mencegah rangkap jabatan karena ruang lingkupnya masih terbatas dan berpotensi multitafsir, sehingga beliau meminta Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan bahwa larangan itu juga berlaku bagi seluruh penyelenggara negara yang fungsinya serupa, antara lain pejabat publik lainnya, pejabat struktural dan menteri yang memegang kekuasaan publik, sampai dengan wakil-wakil menteri yang ya kita tahu banyak sekarang pada saat ini mereka juga memegang kekuasaan atau menjadi pejabat atau pejabat dalam penyelenggaraan negara, tapi juga memegang jabatan di luar dari penyelenggaraan negara tersebut. Nah, dalam sidang yang saya hadiri ini, MK menggali pertanyaan penting. Lalu, apakah hanya menteri yang wajib menjaga integritas jabatan? Bagaimana dengan jabatan yang lainnya? Apakah jabatan lain ini juga memiliki otoritas eksekutif dan akses pada APBN? Nah, pertanyaan inilah yang membuat saya wah benar, ini memang suatu hal yang menarik untuk dibahas karena Undang-Undang 23 pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 ini masih belum cukup mencakup batasan-batasan penyelenggara negara dalam menjabat sebagai penyelenggara negara itu sendiri. Jika kita tarik lebih dasar dalam perspektif hukum tata negara, ini bisa menyerempet kepada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar kita 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil. Memang kita seharusnya semua pejabat publik yang menjalankan fungsi serupa, termasuk yang memiliki wewenang dalam pengelolaan kebijakan dan keuangan negara ini, juga tunduk pada prinsip larangan rangkap jabatan. Selain itu, asas good governance dan clean governance mengharuskan setiap pejabat negara yang bekerja dengan dedikasi penuh tanpa adanya gangguan atau konflik kepentingan yang lain. Lalu dalam realitanya tidak sedikit ya kita temui bahwa dalam beberapa kabinet atau pemerintahan yang sebelumnya pun sejumlah menteri ini juga menjabat sebagai komisaris ya di perusahaan BUMN yang dimana laporan ini bisa didapatkan dari Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi, menunjukkan bahwa rangkap jabatan itu menyebabkan yang pertama adanya penurunan kinerja dari dalam birokrasi tersebut. Lalu yang kedua adanya konflik kebijakan antara jabatan publik dan bisnis yang tidak bisa mereka satukan, sehingga perlu adanya batasan agar tidak terjadi konflik kebijakan tersebut. Lalu yang ketiga adanya lemahnya pengawasan internal. Ini adalah alarm bahwa negara harus memperketat regulasi dan pengawasan terhadap praktik ini, bukan malah memberikannya menjadi hal yang lumrah atau menganggapnya hal yang biasa saja. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, kita bisa menggarisbawahi bahwa yang pertama, rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip integritas dan efisiensi penyelenggaraan negara. Lalu yang kedua, pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ini sudah mengatur sebagian tapi belum cukup komprehensif dan mencakup keseluruhan untuk melarang semua bentuk rangkap jabatan oleh pejabat tinggi negara lainnya. Sehingga lalu yang ketiga, adanya Mahkamah Konstitusi juga diharapkan dapat memberikan penafsiran konstitusional yang progresif dan menutup celah kekosongan hukum ini. Lalu sebagai pendapat saya terkait rangkap jabatan ini perlu adanya revisi dalam undang-undang kita atau aturan kita yang telah berlaku agar terciptanya harmonisasi peraturan. Dan yang saya dapati seperti undang-undang Kementerian Negara, lalu ada undang-undang ASN aparatur sipil negara, lalu ada undang-undang BUMN dan aturan teknis pelaksanaan dalam peraturan presiden Perpres atau peraturan pemerintahan atau PP. Tujuannya agar membangun sistem yang menjamin fokus, kemudian adanya integritas yang tercipta dan akuntabilitas pejabat publik di Indonesia yang terlihat tidak memegang banyak kendali atau memegang banyak kuasa. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya berharap pembahasan ini dapat memberi kontribusi kecil terhadap
pengawasan pemerintahan yang kita perlukan agar bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih berintegritas lagi. Semoga dari saya, semoga perjuangan almarhum Juhaidi Rizaldi ini bisa membangun semangat kita agar kita lebih membuka mata kita terkait aturan-aturan yang telah ada di pemerintahan, agar kita bisa agar kita bisa melihat lebih dalam terkait apakah aturan ini sudah cukup mengatur pemerintahan kita, negara kita, atau bahkan masyarakat kita sendiri. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.